Wow, Laka Merah Coffee, tempat nongkrong yang asik banget. Tapi kalau misalnya nongkrong sendirian itu nggak asik ya. Jadi Yudi Raven nih janjian nongkrong sama satu koreografer, terus konten kreator juga. Pokoknya banyak banget kerjaannya. Langsung aja kita tungguin Adam Maulud. Mana ya kira-kira ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat dong. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini adalah koreografer di mana bisa diandalkan di detik-detik terakhir. Gimana tuh maksudnya? Selalu kayak gitu ya. Oh, iya, Selalu iya, kayak iya. gitu. Last minute ya? Iya, last minute. Kalau dadakan pasti aja. Dam bisa. Dam bisa. Luar biasa banget, luar biasa. Thanks for joining with me. Siap. Adam ngobrolin tentang ngedance, koreografi. Ini Yudi penasaran dulu nih sama yang ada di Instagram Meraki. Apa sih Meraki? Oh iya, kemarin kebetulan temen kan itu dia movie maker, Oke. terus dia ulang tahun, terus pengen menghadiahi dirinya sendiri. Oh, oke. Gitu, jadi akhirnya self reward ya. Jadi Meraki itu dia bilang sama Adam kalau itu tuh bahasa Yunani di mana kamu sebagai representatif diri kamu sendiri harus semangat terus menjalani hidup apapun cobaannya. Oh, Gitu ceritanya. katanya sih sedikit ya, tapi maknanya Kalau panjang iya. banget ya. Meraki ya. Bahasa Yunani gitu. Oke. Tapi itu udah jadi series atau kayak gimana sih? Atau Enggak, itu cuma short movie aja. short berapa menit? Sekitar 2 menit setengah ada fullnya di YouTube. Oh, oke. Adam ngapain tuh di situ? Aku ngedance. Ngedance gitu ya. Ngedance. Itu keren banget loh beneran ya. Jadi, ini apa gitu tuh? Kalau ceritanya tuh sedikit aja spoilernya. Jadi Ya. ini orang diikat sama sesuatu yang itu tuh jadi masalah gitu. Terus Oke, gimana caranya? Sebisa mungkin sampai orang itu tuh ngomong kalau emang gua tuh sendiri tuh bodoh gitu ya. Sering bodoh-bodohin diri sendiri lah, tapi tetap gimana caranya kamu bisa mengambil jalan lain tapi bukan menyerah gitu. Oke, jadi kalaupun bikin short movie atau film tetap berkaitannya sama dance ya. Iya. Ngemeng-ngemeng tentang dance ini udah mendarah daging banget ya. Dari mulai kapan sih, Dam? Kalau boleh tahu? Sebenarnya dari SMP kelas 2. Oke. Cuman dulu masih inget nggak ada boyband namanya Shiny. Iya, benar. Shiny. Nah itu pertama dance sebenarnya suka mereka. Oh, oke. Zaman dulu banget. Ya. Terus cobain ngedance Yap. pakai itu sebelum ngedance kan aku sulap. Main sulap. Oh, Main iya sulap bener. dulu. Jadi sulap dulu atau ngedance dulu? Sulap dulu. Oh, I Sulap see. Sulap dulu terus Oke. lihat Shiny, terus wah seneng cobain ngedance, cuman diketawain orang-orang gitu Oh, kan. oke. Bentar, Zaman dulu berarti Adam tuh pernah ke radio aku ya? Yang sulap bukan? Gimana tuh? Komunitas di Jamplas? Kalau di Cablas pernah. Pernah. Ikutan acaranya sekali 2 kali lah gitu. Oh, I see. Oke, wow. Jadi abis sulap terus Baru ngedance. ngedance Nah. gitu. Pokoknya ketawain segala macam, akhirnya ya udah cari yang lain aja deh gitu. Oke. Balik lagi sulap atau kayak gimana, ternyata masih suka, muncullah shuffle. Oh, Shuffle baik. dance. Jadi awal mula serius Shuffle ngedance-nya tuh 2011. Oke. Udah mulai belajar terus dari lomba-lomba sih gitu. Oke, Cuman wow. itu PR-nya di awal karena kalau cowok ngedance itu kesannya emang gimana gitu ya. Iya. Bahkan di sekolah pun saya ekskul cowok sendiri 3 angkatan yang ikutan modern dance gitu. Wih. Wah, ini dia udah datang nih kopinya. Black Lemony ya. Black Lemony. Raka Milky Bisco. Mantap. Wih, mantap. Ada lagi. Sip. Waduh, kenyang nih. Wah, mantap. Berarti ini orderan aku nih, Bisco. Kalau itu minumannya ini kuehnya. Oh iya. Sama-sama Bisco ya? Iya. Wow. Kasih. Bisco, mantap. Ya, berarti kita sambil santuy, sambil Boleh, ngopi-ngopi. boleh, Karena boleh. kalau misalnya ngobrol tuh enak sambil ngopi ya. Bener banget. Kasih mesin kali ya. Wah, seger banget nih. Kayaknya ada biskuitnya nih. Oke. Wow. Ini harus cobain juga nih. Ini cutlery-nya. Itu berbentuk kopi. Kalau ini berbentuk cake. Enak banget. Enak banget. Bet. Dari zaman Oke. now. Amrita tuh selalu amazing banget kalau bikin kue. Dia totalitas banget dan ini enak banget nih Bisco. Wow. Amazing. Ini unik juga kopinya. Atasnya manis, bawahnya kopinya kerasa. Jadi Ini kalau nggak salah ada cream cheese juga ya? Yes. Wow. Jadi ya manisnya di cream cheese ya emangnya. Cuman pakai gula merah juga ini kayak. Iya. Enak. Wow. Mantap.
back to our topic nih, Dam. siap. Kita santuy aja. Nah, ngobrolin tentang ngedance. Kalau ngelihat Adam ngedance tuh smooth banget. Waduh, gitu ya, terima smooth kasih. banget gitu. Itu latihannya berapa lama sih buat nguasain itu? Sebenarnya kalau latihan itu dulu tuh masih tiap hari ya, Hah? tiap hari karena ya lagi duduk dengerin lagu pasti pengen bawaannya ngedance gitu. Oh gitu. Itu udah spontan langsung gitu. Iya, spontan. Kalau anak-anak zaman sekarang kan kayak gini lah, kayak TikTok. Ya, oke. Kayak TikTok. Tanpa lagu, tanpa apa, kalau karena biasa ngelihat hal seperti itu, pernah nggak sih lihat orang jalan tiba-tiba kayak gini? Kayak gini gitu. Jadi kayak udah ketempel di mindsetnya gitu. Nah sama kayak dulu kayak dengerin lagu, Ya. tiba-tiba oh ya joget ini gerakan ini kerennya, tiba-tiba ada depan kaca gitu. Jadi proses latihannya kayak gitu sih. Cuman kalau untuk berapa lama latihannya, untuk satu show ya mungkinnya lebihnya itu rata-rata biasanya seminggu gitu untuk show. Tapi itu nyiptain gerakannya itu sendiri gitu, tiba-tiba spontan gitu. Spontan. Ada yang namanya dua sebenarnya, ada koreografi, ada freestyle. Nah, itu bedanya gimana? Jadi kalau freestyle itu nggak dipikir, Alright. nggak dipikir. Oke. Jadi dengar lagu, kita tahu patternnya kayak gimana, eksekusi, udah badannya gerak sendiri. Oke. Gitu sih. Kalau untuk koreografi itu yang perlu latihan cukup lama ya, karena pertama kita narinya bisa sendiri, bisa barengan. Dan emang harus cocokin pattern lagunya, terus emang kita bikin packagingnya nih, kayak resepnya tuh kopi tuh ada ini ini gitu. Ingredientsnya tuh ini. Yes, Sama juga di gitu. dance juga gitu. Kayak gitu. Koreografi juga. Koreografi juga kayak gitu. Jadi ada oh iya ini beat mana yang kita ambil, kita udah bisa tahu. Oh konsepnya videonya kayak gini, kayak misalnya ada satu video Let's say Bruno Mars gitu ya. Bruno Mars. Oh ini lagunya lagu sedih ya, berarti gerakannya harus kayak gini. Gitu. Okay. Jadi ada kriteria gerakan-gerakan tertentu. Wow, ini mantep banget ya. Ini beneran butuh suatu kejeniusan gitu, karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke, dengerin lagu, orang lain kan kalau bisa dengerin lagu itu biasa langsung sing-along kan biasanya. Ini langsung bikin gerakan gitu. Sebenarnya kayak dengerin lagu tuh dari beat aja kayak kedengeran, misalnya lagi denger lagu ada dep stuck dep stuck, kita tangannya tiba-tiba dep stuck dep stuck. Nggak mungkin kalau misalnya dep tapi gerakannya dep gitu. Jadi nge-clap sama mukul tuh beda loh. Jadi kita kalau dancer tuh istilahnya kita memvisualisasikan lagu, gimana lagu tuh nggak bisa dilihat kan? Iya, benar. Nah kita jadi visualisasinya gitu. I see. Wow, berarti kayak penerjemah juga ya. Penerjemah gerakan dari suatu lagu. Mantap banget. Nah, ngomong-ngomong, pernah cedera nggak sih gara-gara ngedance? Pernah, ini kemarin baru waktu bikin video juga baru biru-biru tuh kaki. Seriusan? Sampai biru gitu? Sampai biru. Lah, gimana itu karena ceritanya? ya mungkin udah lama ya di rumah terus, jadi Oke, di rumah aja ya. jarang show karena nggak ada panggung kan gara-gara corona ini. Jadi pas kemarin aduh ya rada pegel-pegel lagi pas nari gitu. Itu sih kalau sekarang. Nah, biasanya kan tampil di depan banyak orang. Itu gimana ngatasin stage fright atau demam panggung? Stage fright, sebenarnya ini dulu sempet banget karena aku trauma di atas panggung nari itu, karena dulu parah banget. Pernah sampai parah banget gitu? Pernah sampai gara-gara diketawain. Jadi aduh ini cowok disebutnya bencong. Ya pokoknya dibully abis-abisan lah gitu. Akhirnya oh ya udah deh, aku lihat referensi dah. Menurut sudut pandang aku tuh nari itu nggak selalu harus ladies gitu, cowok jadi cewek tuh nggak selalu harus gitu. Jadi emang gimana kitanya gitu. Akhirnya cara menangkal biar akunya percaya diri, pertama yakin sama diri sendiri kalau misalnya gua dancer tapi gua nggak kayak gitu. Terus yang kedua itu ada satu kata-kata yang gue ingat banget itu dimana dance for yourself gitu. Ya lu nari buat diri sendiri aja, dance like nobody's watching. Mau di atas panggung juga, ketika kalian ngedance dengerin lagu, ngerasa nggak ada yang ngeliatin tuh bener-bener lepas gitu. Jadi kayak orang gila. Gitu. Itu rahasianya ya? Itu rahasianya sebenarnya. Wow. Mantap banget. Itu udah berapa lama tuh nemuin formula kayak gitu? Itu lumayan orang proses lumayan lama. Harus nyobain beberapa panggung dulu, nyobain kalah dulu di kompetisi, karena emang saya lahirnya di kompetisi sih. Ya. Nah, menurut Adam ini mah ya, dunia
pertarian teh atau ngedance teh ini teh menjanjikan atau enggak, Ci? Oke. Coba. Kita lihat segmentasinya ya Kang ya. Oke. Sebenarnya kalau di sini aku karena udah pernah berada di dua industri ini, jadi yang pertama dance itu dibagi dua kalau di Indonesia. Oke, Ada ada dua. dancer street dancer, Oke. sama dancer industri. Oke. Dancer industri di mana dia bekerja kalau misalnya kita lihat sebagai backing dancer, artis-artis, oke, kayak sebagai penari latarnya Agnes ya, Mo gitu ya. gitu, model video klip gitu, atau bisa juga kadang iklan juga. Terus ada juga street dancer. Oke. Street dancer di mana dia struggle-nya cari uangnya tuh dari competition, battle gitu. Jadi oke. bener-bener skills pay the bills gitu. Yap. Wis, bener-bener. Iya, That's kalau misalnya quote, man. kalau nggak menang ya nggak dapat Ya, apa-apa gitu. Jadi kalau untuk menjanjikan atau tidaknya, kalau sekarang ada juga content creator gitu. Kita bisa ngejual di TikTok segala macam, orang ngeliat kita pun bisa mandiri gitu. Jadi I see. untuk sekarang tuh kalau menurut Adam, entertainment atau industri hiburan itu udah jadi salah satu ini ya kebutuhan pokok. Jadi kita bisa jual di mana aja gitu tanpa harus kalau misalnya kita ke jadi industri dancer atau misalnya jadi kita nggak harus selalu berpikiran punya idealisme gue mau jadi industri aja tapi nggak mau jadi street dancer gitu. Sebenarnya knowledge itu yang perlu kita luasin lagi. Nggak strict loh street dancer ini cuman street dancer doang. Street dancer juga bisa jadi industri. Industri juga bisa battle kok gitu. Kita harus tunjukin itu semua. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkaca pada Amerika di mana itu kultur hip hop yang awalnya di situ ya, mereka semua terjun di segala bidang gitu. Kayak misalnya Kinjas Competition, ada salah satu grup dance mungkin tahu yang Ninja tuh. Iya benar. Kinjas dia di street freestyle jago-jago, bikin workshop koreografi tapi tetap ngiringin kemarin Vin Nguyen sama siapa DJ tuh yang So Baby Put Me Closer, Chainsmokers. Banyak artis-artis gitu, jadi mereka tetap bisa di segala bidang. Bahkan mereka bikin di Amerika namanya Kinjas Dojo, mereka bikin store, bikin creative house di sana segala macam dan itu tuh dancer semua gitu. Oh berarti bisa dikreatifin juga ya apa-apanya gitu ya. Oke, back in the day, Adam ini punya grup ya WAM. Yes. Ya, yang jadi juaranya The Dance Icon, salah satu ajang pencarian bakat di TV nasional ya. Wow, luar biasa. Ini gimana, masih sering kontakan? Masih sering kontakan. Oke. Masih sering kontakan. Cuman ya kalau misalnya banyak juga yang nanya WM kemana, maksudnya jarang berbuat kemana. Kita bilang sebenarnya alhamdulillah karena kita masing-masing nggak secara grup pun bisa berkembang gitu. Maksudnya sendiri-sendiri gitu. Gitu. Okay. Jadi ada yang emang tadi ada yang fokus jadi industrial dancer, ada yang sekarang jadi pengajar di salah satu sanggar. Terus ada juga yang emang punya studio sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya udah bisa berkembang masing-masing, nggak di situ-situ aja gitu. Wow, mantap, berarti masih silaturahim ya. Diminum ya kan? Hajar. Lama nih. And then next juga nih as choreographer ini ada nggak sih tarian yang dibikin sama Adam ini susah banget kayaknya tuh? Ada kemarin waktu challenge corona. Ya, challenge corona. Oh, ada. Itu di Instagram itu koreo paling cepet. Kebetulan lagunya pakai lagu Eminem yang Godzilla. Oh, wis. Itu ngeri banget kan. Itu makan waktu sekitar 3 hari apa 2 hari gitu. 3 hari. Buat bikin video sekitar 1 menit karena aku tuh tipe penari atau tipe koreografi yang nggak cuman pengen ambil ketukannya, tapi aku pengen ambil liriknya karena basicnya kan lyrical gitu. Lyrical dimana aku pengen representatif, banyaknya ke lirik bukan ke beat gitu. Jadi gimana caranya aku nge-rap tapi pakai badan gitu. Oh, I see. Gitu. Jadi aduh. Oke, ini eksekusinya kurang enak gitu. Itu sih. Yang PR-nya di situ aja, eksekusi karena cepet banget gitu. Jadi gila, nyanyinya aja kan lumayan nih Godzilla itu ya. Mantap, apalagi dibikin tari itu beatnya per sekian kali ya. Ini biasanya referensinya dari mana kalau ngedance? Kalau referensi ngedance aku lihatnya dari luar. Kebetulan ada dancer favorit aku tuh namanya Ian Eastwood. Itu referensi dari dulu sih sampai sekarang. Cuman kalau untuk referensi vocabulary gerakan gitu ya, maksudnya gerak itu biasanya dari apa yang lagi in sekarang. Karena dance pun gerakannya kayak ini
dia berkembang terus. Oke. Ada yang gerakan ini udah bahas ini kayak waving aja sekarang udah jarang yang waving, Iya, banyaknya yang benar. kayak pop gitu atau kayak gimana gitu. oke, Jadi oke. oh aku liatin nih kompetisi-kompetisi di luar, kira-kira gerakannya kayak gimana I see, gitu. I Karena see. bisa ngeliat gambarannya gitu. Oh iya berkembang ya gitu. Oke, ini menarik ya. Tapi ini punya satu challenge buat Adam. Oke, apa tuh? Fast response answer, silakan dijawab dengan cepat. Waduh. Pertanyaan-pertanyaan yang ini sudah disiapkan ya. Oke. Oke, yang pertama ngedance sendirian atau ngegroup? Sendiri. Kenapa? Karena kita nggak usah marahin orang lain. Oke. Terus bisa lebih namanya Explore. explore ya. Oke. Ya. Latihan ngedance tuh enaknya sambil Sambil aduh, kalau aku sambil ngudut sih. sambil sambil ngedance. Sendiri bisa ya gitu. Enggak, kalau aku biasanya ngerancangnya tuh jadi kalau aku Oke. bikin koreografinya kayak bikin lirik Oh, I see. pakai catatan. Oke. Gitu. Jadi biasa dengerin lagu pakai headset, ngaca patternnya ini gimana ya? Oh, ini gini enak. Oh ya gini. Bisa nyantai dulu, ngopi dulu Oke, gitu. sip. Momen dance terbaik itu pas acara. Dance Icon dan kemarin Body Rock di Filipina. Udah dua itu. Wow. Yang bikin susah kalau ngedance itu adalah Komentar netizen, orang. komentar orang. Oke. Yang ada di situ. Itu susah. Susah. Bikin susah. Jadi kalau misalnya kita lagi garap nih buat satu grup, kalau Oke. enggak satu kru gitu. Heeh. Terus udah ada idenya, kita udah Ya, jadi ya. tuh, terus ada satu orang pasti ini kayaknya enaknya gini deh. Oke, ribet banget ya. Pusing lagi. Cover dance yang paling the best yang pernah dibikin. Koreografi kali ya? Ya, Koreografi paling the best yang pernah dibikin. yang the best The best, aduh nggak bisa bilang the best sih, tapi apa kira-kira? Apa Yang almost mendekati gitu? yang banyak orang suka aja lah Oke. ya. Menurut orang suka ada pakai lagunya Nicki yang I Like You. Oke, sip. Oke. Michael Jackson atau Eminem? Susah Kalau banget pakai ya. persentase gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Michael Jackson atau Eminem? Yang masih hidup aja deh. Oke, Eminem berarti ya. Oke, freestyle nge-rap dong pakai kata kopi. Waduh. Oke, nge-rap sip. ya. Aduh, Karena ini kenapa? dari dancer Karena jadi gitu. kenapa? Karena back in the days juga nih Adam ini pernah punya satu single namanya I Want. Waduh. Nge-rap loh, dan kita coba. Ada single baru lagi udah Ah, denger ada? belum sih ya? Belum. For You judulnya. Oh, oke. Nah, kan. Oke, nge-rap pakai kata kopi. 3, 2, 1. Come on. Oh shit. Oke. Ngomongin kopi, Oke. jadi inget Firsa Besari. Oke. Paling enak kalau merenung soal hidup di sore hari. Diseduh waktu hujan turun lagi. Aduh, tapi sedih nggak ada yang menemani. Wow, big shout out. Waduh, big shout out. Oke, wow, sip. Dadakan ya. Kayak Asli, seperti wah. tahu pula. Jangan judge saya ya. Dadakan, yo. Jangan judge saya. Oke, dark Oke. secret dari seorang Adam Maulud. Dark Secret. Yap. Kayak gimana tuh maksudnya Dark Secret? Hal yang memalukan atau ada rahasia yang belum pernah tersampaikan sama publik? Rahasia. Aduh. Adam tuh biasanya atau apa gitu? Saya tuh kidal. Oke. Orang-orang pada nggak tahu Adam Kidal. Oke. Kidal. Karena saya jarang nulis. Oke. Kan ngedance terus ya. Heeh. Pas kalinya nulis, waduh, udah aku kidal aja gitu. Karena di kidal ini banyak rahasia yang beruntung gitu. Oh, oke. Saya makan pakai tangan apa? Oke. Saya cebok pakai tangan apa? Oh, Saya- I see. Banyak pertanyaan jadi. Oke. Ya sudahlah. Last but Gitu. not least nih ya, sebelum Oke. kita lanjutin ngopi-ngopi kita lagi nih, aduh luar biasa banget nih. Aduh. Oke, ya, as a closing statement yang mau Adam sampai ini buat teman-teman yang di luar sana juga yang berjuang tentunya untuk meraih suatu prestasi atau pencapaian, Dam. Nih, apa kira-kira? Kalau dari aku sih, Ya. aku menganggap semua manusia atau aku sendiri itu adalah superhero. Jadi Wuis, lu oke. punya kekuatan yang emang udah dikasihin juga buat lu gitu. Yap. Dan lu tinggal cari kekuatan lu itu apa gitu. Oke. Makanya itu kenapa gue belajar, gue suka hip hop karena di hip hop itu ada 5 elemen, di mana di situ ada rap, DJ, ada breaking atau dance, terus ada graffiti gitu kan, sama beatbox gitu. Mhm. Nah di situ 5 elemen yang menurut gua sukanya Bukan kayaknya Didi super elemen, powernya. Lucky elemen gitu ya? Bukan ya? Oh bukan itu Bukan ya? band. Oh, band. Beda. Jadi Oke.
elemen-elemen itu karena gue udah nemu guanya sukanya di seni, jadi gue cari gue kerennya di mana, gue bisa strive-nya di mana, bisa hustle-nya di mana. Oke. Dan lu jalanin itu semua karena semua orang bisa melakukan apa yang mereka mau. That's quotes. Wow. Thank you so much, Thank Adam. you juga udah Ini ngundang kesini. udah janjian nongkrong nih. Kalau misalnya janjian itu pasti wacana. Tapi Yeah. sekarang ternyata bisa Dan nongkrong harus bareng gitu. ngedadak apa-apa mah. Iya, bener Harus ya. Ngedadak. Harus The ngedadak power ya. of kepepet. Kebetulan ini sedikit informasi aja. Yeah. Aku tuh kemarin baru buka usaha ilustrasi vektor wajah, Oh, ngegambar. oke. Jadi aku baru belajar gambar di vektor digital gitu. Oke. Dan belajarnya itu karena the power of kepepet. Balik lagi. Kenapa? Karena waktu itu aku pengen ngasih kado Yuke, kondisi corona, kepepet, lupa ulang tahunnya, jadi belajar gambar di Photoshop. Dan akhirnya sekarang ya coba-cobalah iseng-iseng buka. Dicek ya, Oke. adik myself. Oke, sip. Thank you so much ya, Dam ya. Oke, thank you juga. Nah, buat sobat nongkrong, thank you so much juga udah mantengin kita ya, udah dengerin dan udah nonton juga. Jangan lupa tentunya Yudi juga mau ngucapin makasih buat La Camera Coffee ini, enak banget kopinya Thank you, La lemony Camera. ya. Wow. Terus juga ada Amrita, ini gokil banget, cheesecake yang enak banget, recommended. Terus juga Juice Bar juga, thank you so much ya. Jangan lupa juga untuk tonton ya di YouTube-nya Didi Entertainment. Don't forget to subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya. Kita ngopi lagi. Yo. Yoi, mantap.